Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرسل بن عبد الله كلام ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد القلمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد لامي جمجم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, wa qad kana al-Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu yaqul li ashabihi ajlisu bina litatubu minaz zambi allazi la yahtadi ilaihi ghalibun nas wa huwa hubud dunya min malin wa ta'amin wa kalamin wa manamin fa inna hadhil asya al arba'ah hiya arkanu mahabbatid dunya. Dan sesungguhnya adalah Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu berkata bagi beberapa sahabat beliau, duduk kamu dengan kami supaya tobat kamu daripada dosa yang tiada dapat petunjuk kepadanya oleh kebanyakan manusia. Dan yaitu nang kebanyakan kada obat-obat itu apa? Yaitu kasih akan dunia dan daripada harta dan makanan dan perkataan dan tidur. Maka karena yang 4 perkara ini yaitulah rukun kasih akan dunia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, faqad arabta anna kullama huwa lillahi falaysa minad dunya wa qadru daruratil qut wa ma la budda minhu min maskanin wa malbasin huwa lillah in kusida bihi wajhullah wal istiksaru minhu tana'umu wa huwa li ghairillah. Artinya maka sesungguhnya telah engkau ketahui bahwasanya tiap-tiap dunia yang diperbuat karena Allah Ta'ala, maka yaitu bukan daripada dunia yang dicela oleh agama. Jadi artinya syariat itu mengatur kita, mengatur nafsu kita di dalam hidup di dalam dunia, di dalam segala hal, di dalam bermuamalat, agar pekerjaan dunia kita itu tidak dicela oleh agama. Jadi syariat itu yang mengendalikan.
dan mengambil dunia yang sekedar makanan yang darurat. Darurat itu yang berhajat. Dan mengambil akan dunia yang tak dapat tiada daripadanya. Dunia itu seperti mengambil akan tempat kediaman rumah. Ya, 36 kabarangnya ya lah. Rumah 36 kan, wah ini jalannya. Nah, itu lebih utama daripada kebutuhan yang mubah-mubah yang lainnya. Karena tempat tinggal. Dan pakaian yang tak dapat tiada daripadanya pakaian untuk sembahyang, untuk menutupi aurat. Nah, jika dikasat dengan dia yang disebutkan tadi karena Allah Ta'ala, maka yaitu bukan daripada dunia yang dicela oleh agama. Nah, jadi semuanya itu boleh diatur oleh syariat, kada ada yang bertentangan dengan agama. Tetapi kalau bekerja, beraktivitas, muamalat di muka bumi ini karena nafsu, itu yang menjadi masalah. Adapun membanyakkan mengambil daripada dunia itu karena bersedap-sedap dan karena bersuka-suka, yaitu bukan karena Allah Ta'ala. Yaitulah dunia yang dicela oleh agama. Itu dunia. Lah dunia gawiannya. Ada juga orang dalam ibadah, ada juga karena nafsu. Anak banyak, disuruhnya setan banyak-banyak kan sembahyang tahajud. Banyak-banyak. Tapi sekali aja. Soknya kada kau tagal lagi kauyuhan kebanyakan. La tagurranakum hayatud dunya wala yagurranakum billahil gharur. Itu dalilnya lah. Jangan kamu tertipu oleh rayuan dunia. Dan jangan kamu tertipu ketika beribadat oleh dorongan nafsu. Nah, sembahyang, berbuat kebajikan, puasa, itu ada dorongan nafsu kan? Allah sudah berhabar dalam Al-Quran, hati-hati. Wa bainat tana'umi wad darurati darajatun yu'abbaru anha bil hajah walaha tarafani wa wasitatun tarpun yakrubu bid haddil darurah fala yadurru fa innal iktisara ala haddid darurah gairu mumkinin wa tarpun yuzahimu janibat tana'um wa yakrubu min payam bagi an yuhjara min wa bainahuma wasaitu mutasyabihatun wa man hama haulal hima yusiku an yaqa'afih wal hasmu fil hajri wat taqwa wat taqarrubu min haddid darurah ma amkana iktidaan bil anbiya wal awliya iskanu yarudduna anfusahum ila haddid darurah. Artinya dan antara mengambil akan dunia karena bersedap-sedap dan bersuka-suka dan antara mengambil akan dunia sekadar darurat itu yaitu satu derajat pula. Ada satu tingkatan. Yang diibaratkan daripadanya itu dengan hajat. Yang diibaratkannya daripadanya mengambil dunia tadi menurut hajat atau menurut nafsu. Kedua-duanya itu hajat. Nah, tapi hajat ada yang karena syariat, tapi ada karena hajat karena nafsu. Nah. Yakni mengambil akan dunia sekedar hajat. Nah, kalau sekedar hajat berarti itu diatur oleh agama. Kenapa jadi sekedar hajat? Karena perintah Allah ada, kayak seperti makan dan minum, pakaian. Kulu wasrabu wala tusrifu. Silahkan makan dan minum, jangan berlebihan. Di situ kan disebut baju, pakaian, fasilitas, karena sama. Dua itu yang disebut karena itu yang terikat dengan kehidupan kita. Makan dan minum tidak terlepas. Nang lainnya kan itu juga sama. Jangan berlebihan. Nah. Sebulan 2-3 kali berganti baju, kada puas. Kada ada kalau kayak itulah.
namanya kulit bisa lah, itu perilaku bibinian. Nah, kita lakian jangan kayak itu. Nah, makanya tadi kalau anak istri kita berhajat nang di luar jalur, di luar syariat, jangan dikabulakan. Kita yang terperdaya. Itu jadi diatur oleh syariat toh. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun, ya Allah. Jangan kamu ikuti akan hawa nafsu yang mereka tidak paham agama. Nah, jadi kita harus bisa mengontrol, nah. Jangan sampai kita terperdaya. Kita hendak impak kita tuh menjadi ibadah. Sedikit seapapun keluar kita membiayai anak istri kita itu menjadi ibadah. Karena seabdal-abdal impak yang diberikan kepada anak istri. Tapi punya melenceng dari syariat kan jadi ibadah. Jadi nafsu, jadi penampilan. Dan baginya dua pihak, dan ada baginya pertengahan, dan ada satu pihak itu yaitu mengambil akan dunia sekedar hajat yang hampir daripada sekedar darurat, maka yaitu tiada memberi mudarat karena bahwa berkehendak menyampaikan atas sekedar batasan darurat itu barangkali tiada dapat. Dan pihak yang kedua itu yaitu mengambil akan dunia sekedar hajat yang dekat kepada pihak bersedap-sedap. Nah, ini ngalih benar mau ukur nih lah. Nah, yang termasuk dianggap bersedap-sedap. Nah. Kita kadang-kadang lah bulan Ramadan tuh bertukar banyak, ya ada. Bisa kada makan, yalah. Bisa basi. Nah, ini israf namanya. Kada diukur dengan keadaan kita. Ini sedikit aja masalahnya yang menjadi dosa itu lah, sedikit aja. Membariakan sudah kada hendak, koler. Ya kada. Akhirnya basi makanan itu. Ini yang sering kita kada terkontrol. Ini yang dimaksud israf, jangan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah sangat murka terhadap hamba-hambanya yang musrif. Karena nikmat itu dari Allah. Dari Allah hakikatnya. Jadi kalau ba'aruhan tolabihan, bariakan aja sisanya. Jangan tapi yang berpikir panjang. Kalau pina basi, basi ayam menjadi akun makan bagi manusia. Nah, supaya menjadi nilai ibadah. Dan pihak yang kedua itu yaitu mengambil akan dunia sekadar hajat yang dekat kepada pihak bersedap-sedap dan bersuka-suka itu. Dan hampir daripadanya maka sugia ditakuti akan yang demikian itu. Jangan terjadi dari Imam Ghazali. Karena jadi israf kena. Jadi berlebihan. Dan antara keduanya itu satu derajat yang pertengahan yang syubhat, yakni susah mengetahui akan dia syubhat itu. Dan barang siapa yang berkeliling pada dekat keliling sesuatu yang ditegahkan itu, niscaya hampir ia bahwa jatuh ke dalamnya yang tertegah itu, ya, yang dikelilinginya itu. Nah, artinya kita kalau membeli sesuatu yang hampir dekat kepada bersedap-sedap bisa terjadi. Ini memerlukan kesabaran kita. Nah kayak bulan puasa kita parak sudah. Boleh aja batu tukar yang lejat-lejat tuh. Banyak boleh. Tapi jangan kita aja. Diniatakan untuk keluarga itu ada salah. Itu yang paling bagus di Ramadan ini. Supaya jangan sampai israf, jangan sampai basi. Karena berlebihan. Dan hendaklah bersungguh-sungguh ia di dalam memeliharakan yang demikian itu.
Yang demikian itu yang hampir kepada bersedap-sedap tadi. Dan bersungguh-sungguh takut akan yang demikian itu. Adapun mengambil akan dunia itu sekadar hajat yang hampir kepada sekadar darurat. Nah, hampir sekadar had batasan darurat itu, yaitulah yang dituntut barang sedapatnya. Nah kayak kita bersaur lah, ini kalau menurut guru sakumpul nih lah kita. Sidin kan orang ahli ibadat. Ya sidin kita kawah aja kurma 3 biji. Kalau sudah terlatih hampirnya 2 semingguan. Tapi kita makan imbah sahur tuh banyak ki. Makan imbah sahur tuh apa? Salah. Imbah tarawih tuh dibanyaki. Berniat sahjaku makan ini untuk memperkuat beribadah kepada Allah tuh niatnya. Dan nikmat ini dari Allah tuh niatnya. Jadi kita makan imbah tarawih banyaki. Sapiring lebih banyak. Kadang kalau tarawih, imbah maghrib tuh jangan makan banyak. Kadangnya karena tadi kan Ramadan itu sebenarnya kita mengakang nafsu tuh ketika berbuka, bukan dari bersahur sampai berbuka itu menahan jangan makan. Nang menahan mengekang nafsunya tuh ketika berbuka itu. Kalau nya berbuka tuh kada ditahan, isnyurnya 2 cangkir, nasinya sepiring, insya Allah tarawihnya mau kok. Wap tuh tarawihnya. Nah. Guru kan naguk liur rasa nyiur rasa macam-macam. Nah itulah ujian kita lah, ujian kita. Jadi bila sudah makan, karena kena imbah tarawih makan pulang. Kadang adapun mengambil akan dunia itu sekadar hajat yang hampir kepada sekadar batasan darurat itu, itulah yang dituntut barang sedapatnya karena mengikut dengan para nabi-nabi, mengikut para aulia. Nah itu, nah, karena itu contoh. Karena adalah mereka itu nabi dan para aulia mengembalikan akan diri mereka itu kepada mengambil akan dunia yang sekadar darurat itu juga. Dan tiada mengambil mereka itu para nabi dan aulia akan dunia karena bersedap-sedap dan karena bersuka-suka. Wallahu a'lam. Habis. Al-babus sabi'u fi zammi hubbil mal wa zammil bukhli. Bab yang ke-7 pada menyatakan kecelaan orang yang kasih akan harta dan menyatakan kecelaan orang yang bakhil, yakni kikir. Adapun kecelaan orang yang kasih akan harta itu, maka diketahui daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Artinya, hai segala orang yang percaya atau orang yang telah beriman kepada Allah. Memang ini panggilannya imannya belum kuat. Dibawa dengan fi'il madi, masih diberikan larangan. Ini menunjukkan iman mereka ini belum kuat lah. Itu isyaratnya. Makanya yang dipanggil bertobat itu kan orang beriman. Kalau bahwa orang beriman itu imannya belum kuat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, jadi ada yang dimaksud dalam tauhid itu al-mu'minul asi. Orang beriman tapi ketujuh masih maksiat. Kita ini kan beriman, kalau Islam kita ini beriman tapi masih ada maksiat. Nah ini, dan karena terjebak nih lah. Orang-orang yang beriman, yang belum kuat, kadang-kadang harta dan anak itu sangat mengganggu untuk beribadah. Hai segala orang yang percaya akan Allah Ta'ala, jangan melupakan akan kamu oleh harta kamu. Dan jangan melupakan oleh segala anak-anak kamu daripada menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang memperbuat
akan yang demikian itu melalaikan karena harta dan anak, maka mereka itulah yang sangat dapat kerugian di dalam akhirat. Padahal harta dan anak ini adalah pahala yang besar di sisi Allah. Nah, dalam ayat lain apa? Wa'lamu anna amwalakum wa auladukum fitnah wa indahu ajrun azim. Nah, kan? Apabila kita mengelola bisa harta dan anak, maka ada disediakan pahala yang besar di sisi Allah. Dan lagi, ada di sini ayatnya. Nah. Lagi firman Allah SWT, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surah At-Tagabun ayat 15. Hanya harta haja bahasa kita nolah, dan anak tu haja nang budu-bujur menjadi fitnah, menjadi ujian kehidupan kita. Itu dibawa dengan innama. Nang lain gak ada. Itu dalam bahasa Al-Quran. Hanya anak, harta nang sering kita tuh lalai mengingat Allah. Berdagang, ya kalau harta, kalau kurang ajan masih aja berhitung misalnya. Nah, ini sudah contohnya. Bertimbang masih, yalah. Itu kan ujian. Ini tawaran, ini pasti tawaran tuh harus ada. Menguji iman kita nang berusaha nih menguji. Karena jar Allah dalam ayat lain surah Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu kalau hanya hamba Allah yang bujur beriman kepada Allah itu apabila mendengar azan disebut nama Allah, bergetar hatinya, takut hatinya. Itu kalau kita asik berdagang, orang azan kita tahu kita kan kayak ada mendengar. Fi ujunihim waqrun. Seakan-akan telinga mereka itu ada tutupan. Nah itu seakan-akan. Nah, ini perlu latih. Nah, itu bang, kita ini ujiannya. Jadi harta dan anak. Apalagi anak nih cerdas-cerdas. Nah, luar biasa. Fitnah. Tapi wa indahu ajrun azim kata Allah. Orang yang mampu diberi anugerah oleh Allah mengelola harta dan anak, maka ada pahala disiapkan di sisi Allah yang besar. Dan sabda Nabi SAW, hubbul mali wasyarafi yunbitani an-nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'u al-baqla. Artinya kasih akan harta dan kasih akan kemuliaan itu, yaitu menumbuhkan oleh keduanya itu akan sifat munafik di dalam hati. Seperti menumbuhkan air itu akan sayur-sayuran. Nah, ini kalau lalai Allah Ta'ala. Nah, munnya orang nang kada lalai, harta tuh kada masalah. Kada ada mengganggu ke otaknya. Ini nang harta ini masuk ke hati dan ke otaknya nang ngalih benar. Lalu tapi kirakan. Padahal ada sudah hadis itu kalau i'malu li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramallah untuk akhirat, kalau pina isuk mati. Kalau isuk, kalau pina malam ini meninggal. Nah, jadi masih jauh hadis itu kan kalau isuk, kalau kan sampai isuk. Nah, tapi hadis yang kedua, malu di dunyaka ka'annaka ta'ishu'a badan. Maksudnya kita ini bekerja beraktivitas sampai waktu stop dulu sembahyang. Ada lagi umur kerja lagi. Sampai waktu sembahyang, ada lagi umur kerja lagi. Kan itu maksudnya. Nah, ada ini kada kita. Maalang belum habis waktu lagi ya. Itu bahayanya belum masih ada waktu ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, majibani
Bariyani ursila fi jaribati ganamin bi aksara pasadan pihak min hubbil mal wal jahfi dinir rajulil muslim. Artinya tiada dua serigala yang memberi madarat keduanya yang dilepaskan di dalam perhimpunan kambing yang telah banyak binasa di dalamnya perhimpunan kambing itu daripada membinasakan oleh kasih akan harta dan kemegahan itu di dalam agama seseorang laki-laki yang muslim. Apa artinya? Kalau serigala menghantam kambing kada ada hubungannya, paling-paling bertambah sakit. Tapi kalau manusia yang punya ilmu agama, ya rajul yang muslim punya agama, kada kawa sembahyang. Itu jauh lebih rugi daripada kambing mati. Itulah kambing kan. Nah, jadi Nabi mengumpamakan seperti itulah. Artinya jauh berbahaya seorang muslim yang tidak bisa sholat karena pekerjaannya. Kalau serigala dua menghantam kumpulan kambing tidak apa-apa. Manusianya masih hidup, masih ada harapan rezekinya. Tapi kalau ada sembahyang karena pekerjaannya, ini bala yang asli sampai ke dalam kubur. Alhan pada kambing lagi. Karena kalau pina meninggal kita, ya kan, satu waktu yang kita tinggalkan secara sengaja karena pekerjaan meninggal kita. Ini nang mudaratnya luar biasa. Wah. Dan lagi sabda Nabi SAW, halakal muksiruna illa man qala bihi fi ibadihillah hakaja wa hakaja wa qalilun mahum. Artinya binasalah kebanyakan manusia itu sebab harta mereka itu. Melainkan orang yang berkata dengan dia harta itu pada hamba Allah akan begini-begini. Dan sedikit mereka itu. Nah, kebanyakannya memang terperdaya. Dan lagi sabda Nabi SAW, sayati ba'dakum qaumun ya'kuluna atayibad dunya wa alwanaha wa yarkubuna parhal khail wa alwanaha wa yankihuna ajmalad nisa wa alwanaha wa yalbasuna ajmalas siyaba wa alwanaha lahum butunun minal qalil la tasba wa ampusuhum bil kasirah la taqna'u akipuna 'alad dunya yagduna wa yarju wa yaruhuna ilaiha ittakhazuha alihatan min duni alihim wa rabban duna rabbihim ila amriha yantahun walihawahum yattabi'una fa'azimatun min Muhammad ibn Abdullah liman adrakahu zalikaz zamanu min akibikum wa khalafikum alla yusallima alaihim wa la ya'uda mardahum wa la yatba'a janaizahum wa la yuwaqqira kabirahum. Paman fa'ala jalika faqad a'ana ala hadmil Islam. Sampai dah nih kita nih lah. Masanya nangkainya sampai dah. Artinya lagi akan datang kemudian daripada kamu beberapa kaum, padahal mereka itu memakan akan makanan yang terlebih baik di dalam dunia. Dan beberapa warna daripada makanan yang di dalam dunia. Dan berkendaraan mereka itu akan kuda yang terlebih baik dan beberapa warna kuda itu, dan berkawin mereka itu akan perempuan yang terlebih elok dan beberapa warna perempuan, dan memakai mereka itu akan kain yang terlebih halus dan pakaian yang berwarna-warna, dan bagi mereka itu perut yang tidak kenyang daripada makanan yang sedikit, dan bagi mereka itu nafsu yang tiada memadai daripada banyak makanan. Mereka itu sangat gemar atas kekayaan dunia. Pada pagi-pagi dan petang-petang
pergi mereka itu kepada mengusahai akan dunia dan menjadikan mereka itu akan dunia itu akan Tuhan yang lain daripada Tuhan mereka. Adalah ini sudah. Ada ya kalau? Nah, nggak ada tahu diberi kepala toh? Lah, ada tahu diberi kepala jarang. Nah, Mbah Maghrib tiba-tiba gula aja masih. Dan kepada mereka itu menyudahkan segala pekerjaan mereka itu dan mengikut mereka itu akan hawa nafsu mereka itu. Maka yang diberati oleh Nabi Muhammad anak Abdullah akan seseorang yang mendapat akan dia oleh zaman yang demikian itu daripada anak cucu kamu dan orang yang mengiringi di belakang kamu, bahwa jangan memberi salam atas mereka itu. Kalau ada yang kayak itu ini balumpang lagi lah. Jadi kalau saya diberi salam orang yang pekerjaannya di dunia seperti itu. Dan jangan menjerahi akan orang yang sakit daripada mereka itu. Dan jangan menghantarkan jenazah mereka itu. Dan jangan membesarkan orang-orang besar mereka itu. Maka barang siapa memperbuat akan yang dengan itu, maka sesungguhnya menulungi ia atas merubuhkan akan agama Islam. Jadi kejaliman itu sudah merajalela lah. Dan bahkan kejaliman itu terang-terangan. Kada kau lagi orang merubah. Nah ini kalau kita mendukung, maka itu sama merubuh agama Islam. Kada terjadi kalau lagi lena. Nah, jumlahnya belum lagi acaranya dimulai sudah jumlahnya keluar. Coba pikirkan. Nah, yuk. Ada kalau sudah tak? Kalau sambat pahamnya kita bertahan. Tanggal 13 sudah ada keluar. Gawiannya tanggal 14 maka udah jumlahnya keluar lah. Aneh kalau. Kejaliman sudah merajalela. Terang-terangan sudah. Nah, karena hamba Allah ini hampir sudah kada kau dihindari lagi hubud dunia. Karena pulus semuanya. Lah, karena pulus semuanya. Dan lagi sabda Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam mali wa halaka illa ma akalta fa abnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Artinya berkata anak Adam, hartaku ya. Nah, hartaku ya. Akuannya nih. Dan tiada bagimu daripada harta itu melainkan yang engkau makan. Jadi jar Nabi, nang harta ikam tu na ikam makan, bukan nang tinggal. Tapi nafsunya itu hartaku. Ya kalau siapa aja banyaknya, pasti nafsunya berpandir di hatinya itu hartaku. Padahal aja Nabi nang menjadi harta ikam tu na ikam makan. Nah. Maka telah engkau panakan akan dia harta itu, engkau binasa kan. Harta itu apabila tidak dikembangkan menurut syariat, maka itu artinya dipanakan, dibinasakan, dihancurkan. Tapi bukan hanya itu aja, tanggung jawabnya ada. Arti dipanakan itu artinya kadang bernilai ibadah, rusak. Atau telah engkau pakai akan dia pakaian, maka telah engkau binasakan. Nang dipakai itu ya pakaian yang kita pakai. Nah, maka telah engkau binasakan akan dia pakaian atau engkau berikan akan sedekah. Nah, dibinasakankah atau engkau berikan sedekah? Maka yaitu telah engkau lalukan pahalanya itu di dalam akhirat. Hina kita kalau sudah ditiup sanggakala yang pertama wa nufikha fis-sur, itu kita akan bangkit dari kubur kita masing-masing dalam keadaan telanjang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus untuk menuju ke padang mahsyar. Siapa yang beri makannya di kubur? Ya logikanya nih. Jadi keadaan lapar, telanjang,
haus. Jadi telanjang ya Rasulullah jangan bini lah. Aisyah bertakun, bagaimana itu ya? Kayak apa jaraknya mentelanjang bertahan kan? Jadi ya Rasulullah kada kawa lagi hendak maitian pun orang karena dahsyatnya keadaan dan suasana hari padang mahsyar. Kada kawa lagi. Jadi kada kawa pikir secara dunia lagi hendak balik lihat tuh kada kawa. Nah, jadi ada hadis barang siapa ketujuh memberi makannya orang yang berhajat di dunia, maka dia akan dikenyangkan. Barang siapa yang di dunia sering memberikan pakaian kepada orang yang berhajat, orang muslim, maka dia nanti akan berpakaian. Barang siapa yang sering memberikan air minum di dunia kepada orang yang berhajat, maka dia akan dirasakan rasa hilang haus. Nah, itu amaliyahnya. Nah, ini semuanya berhubungan dengan harta. Nah, itu manfaatnya. Jadi harta itu akan bermanfaat apabila engkau berikan akan sedekah. Maka yaitu telah engkau lalukan pahalanya itu nanti di dalam akhirat. Dan lagi sabda Nabi SAW, da'u ad-dunya li ahliha. Man akhaza minad dunya fauqa ma yakfihi akhaza ma'hu hatpahu wa huwa la yash'ur. Rasulullah bersabda, tinggalkan akan dunia itu bagi ahlinya. Karena barang siapa mengambil ia daripada dunia itu yang terlebih daripada mencukupi akan dia, niscaya mengambil ia akan yang membinasakan akan dia. Padahal ia tiada mengetahui akan yang demikian itu yang akan membinasakan itu. Kada dipahaminya. Bunya sudah mengerti bahwa harta itu akan membinasakan, pasti digunakannya untuk dikirimnya berdahulu. Dan kata seorang laki-laki bagi Nabi SAW, ya Rasulullah, mali la uhibbul maut. Faqala hal ma'aka malun? Qala na'am. Ya Rasulullah, qala qaddim, sampailah. Tinggal sini aja dulu. Ini ada orang aruh nih, ada haulan kah? Yalah. Ada haulan kalau wadah Saripudin, ya kah? Ya kah? Mbak Isa langsung naik kam. Nah, di sini aja kah? Sini aja. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca sampai sini dulu, karena waktu sudah sampai. Apa yang kita baca malam ini tentang apa? Masalah dunia tadilah. Jadi celaan dunia. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita, agar kita jangan harta dan anak lah, harta dan anak. Ini semuanya kalau tidak dipahami ini menjadi fitnah. Tapi kalau orang yang sudah diberikan paham, mengelola harta dan anak itu adalah ada pahala yang besar di sisi Allah. Dan celaan dunia juga mudah-mudahan kita pahami agar kita jangan terperdaya dengan dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan menjalankan kehidupan sisa-sisa umur kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan dosa kita, dosa sengaja atau tidak sengaja, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni berkat kita menghadapi nisfu Sya'ban. InsyaAllah malam Ahad, mudahan kita dipanjangkan umur sehingga kita dapat merasakan munyakawa, isuk puasa, Ahad puasa, Senin puasa, jadi 3 hari lah. Pada aturannya Jumat pang puasanya, nah yaumil bidnya lah, yaumil bidnya, supaya jangan sehari puasanya, ganding puasanya lah, supaya dapat nilai-nilai sunnah Nabi. Kalunya sehari aja tuh makruh. Nah, paling tidak 2 hari. Ayo jangan ada apa-apa juga.
Ada pang mun sama lain dia pang nilainya. Cuma apa alasan mun kada ingat pada yaumil bid ayo ahad Senin Selasa ada nggak itu ulama yang muliakan lah. Tapi mun ingat kan supaya yaumil bid itu kan 13, 14, 15. Nah itu. Terkecuali orang tuh puasa Senin Kamis, kada masalah kada puasa. Sudah berlanjut. Tapi mun kada puasa Senin Kamis, mestinya paling abdal itu kita melaksanakan puasa yaumul bid Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, tapi ya kada apa-apa lah, anggaplah kita latihan sehari, jangan kada puasa untuk menghadapi Ramadan supaya lucut pertama Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan Al-Fatihah. La hadratin Nabi. Ya kana abudu ya Rasulullah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Illallah.